Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa cukup. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali walaupun tidak seperti biasanya yang dilaksanakan secara luring. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah akan dilaksanakan secara daring, tetapi eh, tidak menjadi masalah juga. Semoga tidak menjadi eh, menurunkan semangat belajar adik-adik semua dalam menimba ilmu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemuaian zat dan perpindahan kalor. Ini dalam materi ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian zat gas, perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, perpindahan kalor secara radiasi. Nah, jika kita lihat atau kita tinjau, di sini ada 6 subbab ya, 6 subbab yang akan kita bahas. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya 3 subbab saja, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Oke, tujuan pembelajaran kali ini sebetulnya ada 6, tapi berhubung tadi juga sudah disebutkan pada pertemuan kali ini hanya akan membahas 3 subbab saja. Jadi tujuan pelajarannya itu hanya 1 sampai 3 saja. Di mana memahami tentang pemuaian zat gas, tentang pemuaian zat cair, memahami tentang pemuaian zat gas. Nah, dari poin 4 sampai seterusnya, insya Allah itu tujuan pelajaran untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang perpindahan kalor secara konduksi, tentang perpindahan kalor secara konveksi, tentang perpindahan kalor secara radiasi. Oke, pada materi yang pertama ini tentang pemuaian. Nah, adik-adik itu mungkin di dalam keseharian itu sering berjumpa gitu dengan proses pemuaian ini gitu kan. Nah, sebetulnya apa sih pemuaian itu? Coba ada yang tahu tidak? Nah, jadi pemuaian itu dapat diartikan setiap benda akan mengalami pemuaian atau pertambahan ukuran saat dipanaskan. Nah, pemuaian dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada ukuran awal, yang kedua ada kenaikan suhu, yang ketiga ada jenis zat. Nah, eh, mungkin kita ambil contoh saja ya, di mana yang terdekat saja dulu seperti kaca rumah. Nah, kenapa kaca rumah itu dipasangkan selalu ada kerenggangan itu di antara kaca dengan penyangganya, yaitu si kayunya itu gitu. Kenapa ada kerenggangan seperti itu? Nah, karena si kaca itu akan melakukan atau akan mengalami proses pemuaian atau penambahan ukuran ketika adanya atau terkena sinar matahari atau eh, adanya zat atau apa ya, seperti terkena panas ataupun bagaimana. Nah, seperti radiasi di mana sinar matahari yang langsung itu terkena kepada eh, kaca tersebut. Jadi kaca tersebut mengalami pemuaian. Nah, yang kedua, agar kaca tersebut ketika mengalami pemuaian itu tidak pecah gitu kan. Karena kalau misalkan jika dipaskan untuk kaca dan penyangganya itu akan terjadi, kaca tersebut akan pecah gitu. Karena tidak ada ruang ketika pertambahan ukurannya seperti itu. Oke, lanjut untuk pemuaian zat padat.
eh, pemuaian zat cair, kemudian pemuaian zat gas. Nah, itu untuk judulnya, mohon maaf ada kesalahan. Itu seharusnya macam-macam pemuaian. Nah, yang pertama itu ada pemuaian zat padat. Nah, dalam pemuaian zat padat itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, kemudian ada yang kedua itu pemuaian zat cair. Nah, pemuaian zat cair itu hanya ada satu, yaitu pemuaian volume. Kemudian pemuaian gas juga sama, ada pemuaian volume. Yang pertama itu ada pemuaian zat padat. Nah, seperti yang sudah tadi disebutkan, pemuaian zat padat ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang ini jika sebuah benda padat dipanaskan, benda tersebut memuai ke segala arah. Nah, jadi ketika benda ini dipanaskan, maka benda tersebut itu akan memuai ke segala arah. Jadi tidak hanya ke depan, tidak hanya ke kanan atau ke kiri, jadi ke semua arah, ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Nah, pemuaian panjang ini dipengaruhi oleh panjang awal benda atau simbolnya itu LO. Dan yang kedua ada perubahan suhu. Simbolnya itu delta T. Kemudian yang ketiga ada koefisien muai panjang bahan, yaitu alfa. Nah, untuk persamaannya itu adalah delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Delta L sama dengan L sama dikurangi L0, di mana L0 itu yang tadi panjang awal benda, kemudian perubahan suhunya itu delta T, kemudian koefisien muai panjang bahan itu adalah alfa. Nah, kemudian L sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa dikali delta T. Nah, untuk keterangannya itu delta L itu pertambahan panjang, satuannya itu adalah meter. Kemudian untuk alfa itu koefisien muai panjang. Kemudian untuk L0 itu adalah panjang awal. Dan delta T itu adalah perubahan suhu. Oke, dilanjut kepada koefisien muai panjang beberapa jenis benda. Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabel ini merupakan koefisien muai panjang beberapa jenis benda. Yang pertama itu ada aluminium. Jenis zatnya itu aluminium. Koefisien muai panjangnya itu 24. 24 dikali 10 min 6 per derajat Celcius ya. Nantinya kan apa satuannya. Kemudian yang kedua ada kuningan. Jenis zatnya kuningan. Koefisien muai panjangnya itu 19. Kemudian yang ketiga ada perunggu. Untuk perunggu dan kuningan itu sama 19. Kemudian ada tembaga. Untuk tembaga itu 17. Kemudian ada kaca. Untuk kaca itu ada 9. Koefisien muainya itu 9. Kemudian ada Virex. Virex ini koefisien muainya itu 3,2. Kemudian ada timah hitam. Nah, timah hitam ini bisa dibilang paling besar ya koefisien muainya, itu 29. Kemudian ada baja. Baja itu koefisien muainya itu 11. Kemudian invar 9,9. Kemudian yang ke-10 ada besi. Koefisien muainya itu adalah 12. Nah, mungkin ini bisa menjadi catatan kecil juga ya. Apabila nanti dibutuhkan, boleh bisa dilihat lagi gitu kan catatan-catatannya. Nah, masuk pada contoh soal. Sebuah benda yang uh, terbuat dari baja memiliki panjang 500 cm. Berapa pertambahan panjang panjang baja itu jika perubahan suhunya sebesar 30 derajat Celcius. Nah, jadi yang diketahui itu sekitar untuk panjangnya itu 500 cm.
Kemudian untuk delta T-nya itu 30 derajat Celcius. Dan alfanya itu adalah 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, min 1. Nah, kenapa alfanya itu 12? Karena tadi ini alfa itu adalah baja ya. Tadi juga sudah dilihat baja itu 12 ya. Nah, yang ditanyakan itu delta L. Nah, jadi tinggal memasukkan rumusnya itu yang tadi, yang L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa delta T. Kemudian L sama dengan L0 ditambah L0 alfa delta T. Kemudian ini di benda ruas ya. Jadi L sama dengan L0 sama dengan L min L0 sama dengan L0 alfa delta T. Kemudian delta L sama dengan L0 alfa delta T. Nah, sudah itu tinggal dimasukkan kepada si angka-angkanya yang tadi. Jadi delta L sama dengan 500 dikali 12 kali 10 pangkat min 6 dikali 30. Jadi delta L-nya itu adalah 0,18 cm. Jadi pertambahan panjang benda tersebut sebesar 0,18 cm. Seperti itu untuk contoh soalnya. Oke, lanjut kepada pemuaian luas. Nah, pada pemuaian luas ini, pertemuan ukuran luas suatu benda karena penerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Nah, jadi pemuaian luas ini terjadi pada benda yang mempunyai ukuran yang panjang dan lebar, sedangkan tebalnya itu sangat kecil dan dianggap tidak ada untuk pemuaian luas ini. Dan untuk persamanya itu delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T sama dengan atau menjadi delta A sama dengan A dikali A0. Kemudian A sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T atau beta sama dengan 2 alfa. Nah, untuk keterangannya itu A sama dengan luas akhir atau simbolnya satuannya seperti itu. Kemudian A0 sama dengan luas mula-mula. Kemudian nah untuk A0 ini simbolnya sama, satuannya sama, meter persegi. Kemudian untuk beta ini koefisien muai luas zat. Kemudian yang terakhir ada delta T, yaitu kenaikan suhu. Nah, kemudian untuk pemuaian volume ini adalah benda padat mempunyai 3 dimensi. Yang pertama ada panjang, lebar, tinggi. Jika dipanaskan secara merata, maka pemuaian seluruh volume bidang tersebut dengan koefisien muai sebesar gamma. Koefisien muai volume adalah perbandingan pertambahan volume dengan volume mula-mula setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Nah, jadi koefisien muai volume ini pertambahan volumenya itu dengan volume mula-mula setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, di mana persamaannya itu adalah gamma sama dengan 3 alfa atau gamma sama dengan 3 per 2 beta. Kemudian masuk kepada pemuaian yang kedua, yaitu pemuaian zat cair. Nah, pemuaian zat cair itu seperti apa sih? Atau zat cair itu seperti apa? Nah,
Pemuaian zat cair itu pada dasarnya sama dengan pemuaian pada muai volume zat padat. Perbedaannya hanya terletak pada perbedaan besar koefisiennya. Pemuaian zat cair lebih besar daripada zat padat. Nah, jadi pemuaian zat cair ini lebih besar daripada zat padat. Itu yang membedakan gitu. Kemudian perbedaannya itu hanya terletak pada besar koefisiennya. Nah, ini ada sebuah tabel juga untuk jenis zat cair itu adalah alkohol. Koefisien muai ruangnya itu 0,0012, kemudian untuk air itu 0,00004, kemudian gliserin 0,0005, kemudian minyak parafin itu 0,0009, kemudian untuk raksa 0,0002. Nah, untuk zat cair ini seperti dilihat pada gambar yang sebelah kanan, zat cair ini wujudnya itu mengikuti terhadap bendanya gitu. Misal tadi itu di gambar itu awalnya itu bentuknya seperti yang dituangkan gitu, atau di cangkir yang besar itu bentuknya itu seperti wadahnya dan dituangkan kepada gelas, itu akan mengikuti bentuk gelasnya itu. Jadi zat cair itu mengikuti perubahannya itu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, kemudian untuk rumusnya delta V sama dengan delta V sama dengan V0 gamma delta T, kemudian V sama dengan V0 plus delta V sama dengan V0 1 plus gamma delta T. Nah, di mana delta V ini untuk keterangannya itu delta V itu perubahan volume atau meter kubik. Untuk satunya itu meter kubik, kemudian V0-nya itu adalah volume awal. Ini satuannya sama, masih meter kubik. Kemudian untuk V itu volume akhir, masih sama untuk satuannya. Kemudian untuk gamma itu koefisien muai volume. Kemudian untuk delta T itu perubahan suhu. Oke, untuk contoh soalnya itu zat cair sebanyak 64 cm kubik dipanaskan hingga volumenya menjadi 64,45 cm kubik. Jika koefisien muainya atau koefisien muai volume zat cair adalah 4,5 dikali 10 pangkat 5, 4,5 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kenaikan suhunya yang dialami zat cair adalah, nah jadi yang ditanyakan itu kenaikan suhunya. Nah, diketahui V0 itu adalah 64 cm kubik, di mana itu yang diketahuinya. Kemudian yang kedua, V sama dengan 64,45 cm kubik. Kemudian untuk delta V sama dengan V min V0 sama dengan 64,45 dikurangi 64 cm kubik sama dengan 0,45 cm kubik. Nah, jadi delta V-nya itu 0,45 cm kubik. Nah, untuk gamanya itu 4,5 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah delta T, karena yang ditanyakan itu adalah kenaikan suhunya. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja untuk rumusnya. Jadi delta V sama dengan V0 gamma delta T. Nah, untuk delta V itu 0,45, jadi tinggal dimasukkan saja. Untuk V0-nya itu 64 cm kubik, kemudian untuk gamanya itu 4,5 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian delta T itu yang ditanyakan, jadi tulis kembali. Nah, jadi 1 sama dengan 64 dikali 10 pangkat min 4 delta T. Nah, jadi tinggal dipindah ruaskan. Jadi delta T sama dengan
maaf, ini tinggal dioperasikan saja gitu, langsung delta T sama dengan 156,25 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, ini adalah pemuaian zat gas. Nah, pemuaian zat gas ini sama seperti zat cair dan padat. Zat gas juga mengalami pemuaian jika terkena suhu yang tinggi. Struktur zat gas mirip dengan struktur zat cair yang berubah-ubah mengikuti wadahnya. Gitu. Oleh karena itu, pada zat gas hanya dikenal ukuran volume, maka zat gas pun hanya mengalami pemuaian volume. Jadi, untuk zat gas ini mirip dengan struktur zat cair yang berubah-ubah mengikuti wadahnya. Nah, untuk koefisien Y-nya untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1/273 derajat Celcius. Nah, kemudian ini masih zat gas juga. Untuk ini pemuaian zat gas tadi sudah disebutkan ya. Jadi sama seperti zat cair dan zat padat, gas memiliki pemuaian yang jika terkena suhu tinggi, struktur gasnya mirip dengan struktur zat cair. Kemudian yang berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kemudian besaran perubahan volume suatu zat gas akibat perubahan suhu dapat dirumuskan delta V sama dengan V0 1/273 delta T. V sama dengan V0 plus delta V sama dengan V0 dalam kurung 1 plus 1/273 delta T. Kemudian untuk keterangan itu, delta V sama dengan perubahan volume itu untuk satuannya meter kubik, kemudian V0 itu volume awal itu sama, untuk satuannya itu meter kubik, untuk V juga sama, volume akhir satuannya itu adalah meter kubik, kemudian untuk delta T itu perubahan suhunya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis pemuaian zat gas, yang pertama itu ada pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobar. Kemudian jika gas dipanaskan pada tekanan tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas itu. Kemudian secara matematik dapat dinyatakan V per T sama dengan tetap atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Itu. Kemudian yang kedua pemuaian tekanan gas pada volume tetap atau isohorik. Dimana jika pemanasan terus dilakukan pada gas dalam ruangan tertutup, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak gas tersebut. Secara matematik dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu P per T sama dengan tetap atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kemudian persamaan pada pemuaian zat gas itu, yang ketiga itu ada pemuaian volume gas pada suhu tetap atau isotermis. Nah, jika gas dipanaskan dengan suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas, di mana dapat dirumuskan dengan P sama dengan 1 per V, dan diperoleh P dikali V sama dengan tetap atau V1 P1 V1 sama dengan P2 V2. Seperti itu. Nah, untuk pemuaian ini ada beberapa manfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pemakaian bingkai kaca jendela, yang dimana sudah dibahas pada sebelum masuk materi. Pemasangan bingkai kaca sedikit longgar supaya bila terjadi pemuaian kaca, jendela tidak pecah. Jadi kacanya itu tidak pecah gitu ketika ada pemuaian kacanya gitu. Kemudian yang kedua, sambungan rel kereta api dibuat sedikit renggang. Nah, di sini juga sudah terlihat nih.
dibuat sedikit renggang sehingga apabila terjadi pemuaian pada siang hari, rel kereta api tidak melengkung. Jadi tetap bisa apa ya? Ada pemuaian itu kan tidak melengkung, jadi tidak ada tabrakan. Kemudian yang ketiga, pemasangan kawat telepon atau kawat listrik dibuat kendor pada hari yang panas gitu kan. Hal ini dilakukan agar ketika menyusut pada malam hari yang dingin, kawat tersebut diharapkan tidak putus gitu. Seperti itu untuk yang ketiga. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini hanya sampai sana. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga eh, materinya bisa dipahami, dibaca atau didengarkan berulang kali. Oke, untuk pertemuan kali ini hanya akan membahas tentang pemuaian. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum pulang atau sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Benar, dicukupkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.